hari ini peringatan Hari Pendidikan Nasional ditandai dengan upacara barusan ya. Upacara oleh siswa dan seluruh segenap tenaga pendidikan ya. Nah, ini ya, mantap sekali. Dan hari ini pakainya tidak seragam biasa tetapi seragam adat ya, seragam adat, pakaian tradisional ya. Pakaian tradisional. Oke. Bawah paling atas ini golongan bangsawan. Jadi ada atas tengah, atas bawah. Yang middle class juga ada middle class atas, ada middle class menengah, ada middle class bawah. Yang di bawah ini hanyalah orang-orang kaya dan orang-orang bangsawan yang diberi kesempatan sedikit oleh orang Belanda. Sedangkan masyarakat kebanyakan tidak pernah mengenyam pendidikan. Sehingga bisa seperti apa yang disampaikan oleh Pak Miswanto tadi, Ki Hajar Dewantoro Surya di Surya Nasional ini adalah boleh dikatakan 100% adalah orang-orang di kalangan bangsawan. Kenapa? Karena mereka lah yang mengenyam pendidikan. Ini bisa dijadikan motivasi bagi kita, mungkin persepsi kepada anak-anak, memberikan motivasi supaya anak-anak ini terus belajar, terus mengikuti pendidikan dari SMA sampai ke perguruan. Dunia pendidikan pun ibu sekalian yang termasuk dalam salah satu politik etis itu dia adalah pertanian, irigasi, migrasi begitu. Ini aja sudah tidak murni dan konsekuen misalnya dilaksanakan di Indonesia. Jadi hanya untuk menciptakan tenaga kerja, tenaga buruh kasar dan sebagainya. Tetap orang-orang kalangan bangsawan dan orang-orang kaya saja yang bisa mengenyam pendidikan begitu. Jadi ada dulu itu sekolah kelas loro, jadi hanya 2 tahun. Ada sekolah kelas telu. Kelas telu sudah bisa jadi guru. Nah, ini pada masa penjajahan ibu sekalian. Pada masa Orde Lama, saya sudah menyambung di 30 SPKI, karena kalau kita bekerja di dunia pendidikan, berjuang di dunia pendidikan, terus dipolitisasi, ini memang hancur menurut saya. Kita dulu ada, kita PGRI ini sudah lama, ada PGRI non-part sentral. Nah, ini adalah PGRI yang ikut berafiliasi pada partai politik yaitu PKI. Dan ketika balas dendam, saya katakan balas dendam ya, dampak dari G30 SPKI, ini banyak guru-guru yang dibunuh karena ikut PGRI non-part sentral. Termasuk dunia kesenian, Pak Budi ya, dulu ada yang namanya Lekra, seterusnya ya. Kalau sudah di politik seperti itu buat sekalian. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru baru. Saya bercerita dulu ketika orang tua saya itu menjadi guru buat sekalian, dan adik-adiknya juga banyak jadi guru, paman-paman banyak jadi guru. Nah, ini kisah nyata, fakta. Karena orang tua saya juga guru. Jadi dulu pernah zaman susah-susahnya orang-orang di dunia pendidikan ini disubsidi, diberi bantuan beras. Ini zaman orang tua kita, orang tua saya sendiri. Sehingga saya ingat sekali ketika ngambil beras di koperasi, ini saya masih kecil, mungkin bawa beras 20 kilo di sak itu, terus saya gonceng naik sepeda, saya di bawahnya, di belakangnya gitu. Karena ya masih kecil, beras 20 kilo jatuh, ya saya ikut jatuh. Jadi saya ingat sekali itu.
ini uang gaji dimakan seminggu udah cukup. Tapi juga diberi beras subsidi oleh pemerintah tahun mungkin sekitar 20 atau sampai dengan 30 kilo. Berasnya juga beras dari bulan. Sehingga dengan kondisi seperti itu, ini mudah-mudahan jadi inspirasi bagi GTT dan guru-guru P3K. Paman saya namanya Bapak Domiri waktu itu ya, namanya itu sama Pak Bari namanya Subari, jauh lebih besar pendapatannya dibanding guru pada awal 70-an, tahun 70-an. Ya, Nita masih belum lahir, Ria juga masih belum, lahir belum. Nih. Terus pernah juga karena paceklik, nggak tahu paceklik atau bagaimana negara ketika itu, makan nasi bulgur. Itu kalau guru. Kalau masyarakat pada umumnya ya gaplek, buku apa buku ini? Ampok. Katulnya jagung. Katulnya jagung. Ampok, bukan ampok Pak, ampok dari makan ayam. Bukunya, sama katulnya itu. Karena apa? Saya tahu persis ibu bapak sekalian, ketika saya kembah saya diberi makan itu ya makan dari katul itu. Jangan apa segone katul, jangannya asem. Iwai asin. Dan kalau ada telur digodok dibagi menjadi 4. Telur 1. Kalau anaknya 4. Kalau anaknya 4. Anaknya 4 ya, kalau anaknya 8 itu dibagi 8. Jadi Pak Domiri sama Pak Subari itu sampai resign jadi guru karena memang tidak bisa mencukupi atau bagaimana, kayaknya menjadi nelayan. Jadi saya punya saudara yang ada di Pulau Gili, Genteng, dan di Panarukan. Jadi ada 3 paklik saya yang ada di sana. Jadi bapak saya alhamdulillah bertahan ketika itu. Dengan kondisi gaji guru yang dimakan 1 minggu tidak cukup. Dengan berbagai macam usaha, ya karena sedikit punya sawah, warisan itu. Ini generasi dari orang tua saya seperti itu. Ketika saya, nah ini mungkin banyak yang seperti saya ya. Tahun 90-an Pak Puji, Pak Muji, Pak Sigit Tutu, ya. Pak Irfan, yang tahun 94 Taji. Nggak tahu Pak Taji, jadi nanti biar bayaran saya waktu saya kesini itu 80.000 ya sekalian dari pemerintah. Saya 16.000 Pak. Pak Taji 16.000. Pak Puji sama dengan saya, Budia sama dengan saya, 80.000, itu tunjangan nih. Bayaran asli ini 60.000 karena 80%, tunjangan guru pada waktu itu 20. Kadang-kadang murid kita, Pak, CB kalimatnya masih ada. Ini sampai saya kalau sudah mogok di Kemuning isin, duduk isin ke orang saya, isin nang murid. Nah, muridnya pedaya api-api, ketemu gurunya mogok mesti mandek. Kenapa? Karena kesel sih jawab. Kalau naik angkot, ini cerita susahnya perjuangan awal-awal jadi guru. Kalau naik angkot, ya tahun itu. Makanya ini untuk itu kan bersyukur kita sekarang. Naik angkot ngenteni bek. Lagi ono murid, gurune telat, ya dipepetno sebelah itu, sebelah pintu itu. Muridnya nunggu kursi sing empuk, di depannya itu ada kursi ekstra, dengklik. Kadang-kadang depan-depan ambil murid. Ya muridnya gak ono, Pak di sini saja itu gak ono, Pak. Ya
Ya waktu itu ya enjoy saja, tapi saya pikir betapa menderitanya ketika itu. Lalu usah depan-depan bibi guru, nah ini yang susah. Karena guru pada waktu itu pakai sepan, Bu Sutriani sih nutupi kira-kira. Ya, dia pakai sepan, tidak ada pakai rok-rok panjang seperti sekarang. Pakai jilbab, guru agama aja tidak pakai jilbab ketika itu. Bingung sampean. Tadi mulai mengisor ya kayak Barang bagus. Eman. Sampai biasanya bawa sarung itu, ibu-ibu guru itu kalau naik ini ditutup gitu. Ditutup bebek kasih. Menteni nang adung itu terminal suwi sing kasih berangkat menteni bot. 10 kilo ya, kalau anaknya 2 ya tambah lagi sama istrinya. Mulai Pak Misbah kuaya Pak, karena Pak Misbah ini petani, gak tahu bawa beras yang dibanding pemerintah, karena memang jelek berasnya itu kuning, pakai kapangnya, ya. Ayam nggak mau loh Pak. Iya, ayam dikasihkan ayam itu nggak mau. Ini cerita. Ya. Baru rada lumayan Gus Dur berkuasa. Dinaikkan langsung 100%. Alhamdulillah lagi zamannya SBY ada sertifikasi sehingga banyak. Nah, kita bandingkan aja sekarang buat kalian. Jadi enak zaman biyen tidak bisa, enak sekarang. Bisa nanti lihat Bu Rizka itu baru diangkat P3K berapa sudah nanti gajinya dibanding Pak Taji 16.000. Bu Pak Sas berapa gaji pertama? 80. Oh sama dengan saya. 81 Pak. Ya. Bersama Mbak kalau di aku. Saya aja 81. Ini kita cerita, jadi bahwa kita sekarang ini 120, 100 sejahtera, CPNS-nya 81. makmur. Jadi PNS-nya orang dulu sempat ada suatu statement guru ini pangkat jenderal, bayarannya apa? Kalau sekarang tidak sudah. Alhamdulillah. Jadi itu sekilas buat kalian karena kita memperingati pendidikan. Kalau Gus Dur ini, Gus Dur ini itu Rahman ini tidak mengenyam susahnya jadi guru. Enak tok. Sudah diangkat, termasuk guru bantu yang diangkat itu sudah enak. Saya pernah ngajar per jamnya 2.500. Ya dilakoni karena memang sudah cita-citanya jadi. Itu ini bukan cerita ngarang atau fiksi tapi ini fakta, ya. Saya kira itu Ibu sekalian. Jadi sing iso digawe rekomendasi untuk ceritanya ya Pak Puji, Pak Taji, saya, Pak Patik, ini susah-susah. Saking nekat aja jadi guru, dan itu pekerjaan liau. Kalau ada pekerjaan lain, pokoknya pintarnya Pak Patik sekarang, mungkin leren jadi guru. Gede Magelang. Jadi dulu banyak ada namanya Gumelar. Guru merangkap Magelang, ya Pak Patik ini. Pak Yuni, ya. Wajah loro itu sing ngeruat. Kalau Pak Buang ini guru merangkap pengusaha, walaupun bangkrut akhirnya. Tapi masih menang Pak. Masih menang ya? Ketika itu Pak Buang ya? Sampai sekarang. Oh iya. Saya masih bisa beli aset 1 hektar. Mas, Susah. hebat ya. Jadi karena kondisi guru Pak Buang kan gitu ya, Ya. sehingga kita ada side job, ada pekerjaan sampingan, tapi justru kadang-kadang mengungguli pendapatan dari
guru. Ini luar biasa. Saya tahu persis ketika kolam Surya Tirta ini maju-majunya. Ya. Karena pandai-pandai memanage, akhirnya walaupun tersaingi oleh pengusaha-pengusaha besar, bisa menyisihkan hasil ketika jaya-jayanya itu. Jadi ada Gumelar, guru merangkap maklar, ada guru merangkap pengusaha. Sekarang YouTuber. Sekarang konten kreator. Mudah-mudahan ini ya, ini juga dukungan teman-teman juga bisa. Ya. Karena tanpa dukungan sampai kuat sampai kapan Pak Buang jadi konten kreator? Sampai ini Pak, sampai pokoknya ini kuat ya kuat ini. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian. Oh, monggo Pak Misbah. Waalaikumsalam.